Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dengan NIM 21411040387 dari kelas 3 BPAC. Video ini bermateri usul fikih. Di sini saya akan membuat video tentang materi usul fikih guna memenuhi tugas UAS usul fikih. Pengertian usul fikih. Kata usul fikih merupakan kata majmuk yang berbentuk dari dua kata, yaitu usul dan fikih. Kata usul berasal dari kata jamak yang berarti pondasi. Kata fikih secara bahasa berarti pemahaman yang mendalam yang memerlukan pengarahan akal pikiran. Objek kajian usul fikih yang pertama yaitu sumber dan dalil hukum syara, yang berarti sumber atau dalil secara ijmali bukan secara tafsili. Yang kedua yaitu hukum syara yang terkandung dalam dalil. Yang ketiga kaidah usuliyah dan metode istinbat dalam syara. Tujuan usul fikih: menerapkan usul fikih pada dalil untuk menghasilkan syarat terapan, seperti diketahui keberadaan dalil dimaksudkan untuk menghasilkan hukum. Yang selanjutnya yaitu hukum-hukum syara. Secara bahasa, hukum berarti memutuskan dan pencegah. Hukum juga berarti menetapkan sesuatu yang lain. Pembagian hukum taklifi dan hukum wad'i. Yang pertama yaitu hukum taklifi adalah titah Allah yang menuntut dikerjakannya atau ditinggalkannya suatu pekerjaan atau pilihan antara mengerjakan atau tidak mengerjakannya. Yang kedua yaitu hukum wad'i, menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain. Perbedaan hukum taklifi dan hukum wad'i. Yang pertama yaitu hukum taklifi menurut dikerjakannya atau ditinggalkannya sesuatu pekerjaan atau pilihan antara mengerjakan atau meninggalkannya. Sedangkan hukum wad'i hanya menghubungkan sesuatu dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu dalam hukum taklifi tuntunan mengerjakannya suatu pekerjaan atau meninggalkannya. Sedangkan hukum wad'i ada yang dalam kesanggupan mukallaf kepemilikan. Yang ketiga yaitu seluruh ketentuan dalam hukum taklifi hanya berlaku bagi mukallaf, sedangkan hukum wad'i berlaku bagi semua manusia. Selanjutnya yaitu sumber dan dalil hukum Islam. Pengertian yaitu tiga istilah yang sering digunakan untuk mencari hakikat yang sama, yaitu adilah al-ahkam, usul al-ahkam, masdair al-ahkam. Perlu dijelaskan bahwa di kalangan ulama dapat perbedaan dalam memahami istilah-istilah tersebut. Yaitu Al-Quran. Pengertian secara bahasa, kata Quran merupakan bentuk masdar, dan kata qoro'a yang berarti membaca atau bacaan. Ada yang berpendapat bahwa kata Quran adalah masdar yang bermakna isim maf'ul karena ia berarti yang dibaca atau makruh. Selanjutnya yaitu keistimewaan Al-Quran. Sebagai kitab suci terakhir,
Al-Quran memiliki keistimewaan dibanding kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelumnya. Di antara keistimewaan tersebut adalah yang pertama, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, Al-Quran baik lafaz maupun maknanya diturunkan oleh Allah dalam bahasa Arab. Selanjutnya sunnah. Secara bahasa, sunnah berarti jalan yang biasa dilalui. Dalam pengertian ini, sunnah adalah lawan dari kata bid'ah. Keujahan sunnah. Sumber dan dalil hukum dan kedua setelah Al-Quran dijelaskan ijma' dan akal. Fungsi sunnah sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Perbedaan usul fikih dengan fikih. Yang pertama yaitu dari segi objeknya. Usul fikih adalah dalil yang dijadikan dasar hukum. Fikih, perbuatan orang yang mukallaf ditinjau dari segi hukumnya. Yang kedua yaitu dari segi tujuannya. Usul fikih menerapkan kaidah pada dalil untuk menghasilkan hukum syarak terapan, sedangkan fikih mengetahui status hukum orang mukallaf.